وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Bab Kitabul Ghusli wa Tayammum minal Mujtaba. Babu dzikri nahyil junubi 'anil ightisali fil ma'id daim. Bab tentang larangan untuk orang junub mandi junub di air yang tergenang, tidak mengalir, ya. Hadis nomor 396 dari Sunan An-Nasa'i, cetakan Ar-Risalah. Akhbaruna Sulaiman bin Dawud wal Harits bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'. An Ibn Wahb an Amr bin Harits an Bukair an anna Aba Sa'ibi haddatha annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah SAW. Ini hadis Nabi SAW, perkataan beliau, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Janganlah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia junub. Al-ma'ad daim ini air tergenang, air yang tidak mengalir, bak mandi, ya. Itu jangan mandi junub dengan nyemplungin diri situ, maksudnya gitu. Bukan artinya jangan gayung dari situ, bukan, itu boleh kok. Artinya jangan nyemplung di situ, ya. Jangan nyemplung di situ. Kenapa begitu? Jangan di sini apakah berarti kalau dia melakukan itu tidak sah mandi junubnya? Enggak, mandi junubnya tetap sah. Selama air tersebut air yang suci menyucikan. Anda contohkan begini, jemaah. Antum punya bathtub, bak mandi, bisa nyemplung di situ, bahkan bisa 2 orang gitu kan, bak mandi. Antum junub, mau mandi junub. Nah, ketika antum mau mandi junub, antum siapin tuh air di bak mandi itu. Terus antum nyemplungin diri di situ dengan niatan mandi junub. Apakah sah? Sah. Tapi di sini ada larangan. Maka para ulama kemudian mereka merangkum alasan-alasan mengapa hal ini terlarang. Di antara alasannya adalah karena ini kata sebagian ulama, ya, enggak semua ulama, ya. Karena air yang dipakai mandi junub ini tidak bisa dipakai bersuci orang lainnya, atau disebut dengan, karena ini air akan menjadi air musta'mal namanya. Air musta'mal itu air bekas, bukan sisa, air bekas bersucinya orang dari hadas. Itu air musta'mal. Nah, air musta'mal bagi banyak dari fuqaha ahli fiqih itu mereka katakan air musta'mal enggak bisa dijadikan sebagai media bersuci. Artinya kalau udah dipakai satu sama orang, nyelupin diri di situ, maka enggak bisa dipakai lagi untuk orang lain. Gimana? Bisa dipahami enggak, Mbak? Ini enggak semua ulama bilang. Ini kata sebagian ulama yang mereka menganggap adanya namanya istilah air musta'mal namanya. Used water gitu. Yaitu air yang telah dipakai. Tapi dipakainya untuk menghilangkan hadas. Gitu loh, ya. Adapun kalau dipakai buat kobokan tangan, maka enggak apa-apa. Karena kobokan tangan bukan menghilangkan hadas. Ini kan peristiwanya orang ini mau mandi junub. Junub itu kan hadas besar. Juga mandi haid, mandi nifas juga. Junub itu hadas besar. Nah, dia mandi nyemplung di bak mandi itu. Dia menghilangkan hadas besarnya dengan nyemplung begitu. Maka ketika dia keluar dari bak mandi itu, maka air yang ada di bak mandi itu kan air bekas dari dia menghilangkan hadas besar. Sehingga air ini menjadi seolah air yang sudah
salbi, yaitu negatif, tidak mensucikan lagi gitu. Karena udah dipakai tadi. Ya, tokennya udah habis gitu nah. Nggak bisa gitu. Seperti itu. Itu sebab pertama ya. Kenapa Nabi larang ini? Ini kata sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan bukan itu alasannya, bro. Gitu. Enggak ada bro. Ulama enggak bro-broan ya. Bukan itu alasannya, akhi. Gitu. Lalu apa alasannya? Kata sebagian ulama alasannya adalah itu akan mengotori air, walaupun mungkin tetap suci, tapi membuat orang lain jijik untuk menggunakannya sehingga mubazir. Paham gak di sini, Pak? Bukan karena musta'mal. Orang mau pakai jijik juga gitu. Ini air kok agak keruh ya? Ente habis ngapain tadi di sini? Habis mandi junub. Lah kan orang mikir, aduh habis mandi junub tuh. Pasti ada yang bekas belepotan tuh di sekitar kemaluannya dan seterusnya. Orang mikir gitu kan? Nah, yang pendapat kedua ini mereka mengatakan air ini gak najis, walaupun khawatirnya juga kena najis gitu kan. Tapi air ini tetap baik-baik aja, tetap suci menyucikan. Cuman orang tuh bakal ilfil dengan menggunakan. Coba aja Pak antum kumur-kumur dengan bekas kobokan aja nggak mau. Ini kobokan Pak. Lah ini orang habis mandi junub. Pasti orang nggak mau. Ah itu sebabnya. Gitu. Adapun kalau misalnya ini bak mandi gede, antum mandi junub dengan cara pakai gayung siram, ini boleh? Boleh, nggak masuk larang ini nggak. Karena dikatakan la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim. Fi berarti fi masuk jemplung dalam, fi di dalam. Ya. Itu yang dilarang. Ya begitu. Tapi ini berlaku ketika apa? Ketika emang air ketika itu kan di zaman Nabi SAW nggak semudah sekarang nih Pak. Bukan berarti sekarang kalau misalnya emang air banyak sebenarnya nggak apa-apa kok, antum mau mandi junub itu nggak apa-apa. Asal nanti emang nggak ada yang make, antum langsung buang, nggak apa-apa. Zaman sekarang beda karena mudahnya air. Tapi tetap kalau bisa jangan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya, nah ini hadis seperti inilah yang menunjukkan bahwasanya mandi junub itu bisa juga dengan cara nyemplung. Makanya para fuqaha, para ahli fikih mereka menyatakan mandi junub ada dua cara. Pertama, cara yang exactly persis dengan sesuai sunnah, sebenarnya riwayat Bukhari Muslim. Kita pernah jabarin nggak sih di sini cara mandi junub? Coba. Pernah ya? Ya kayak itu. Dan cara kedua simple, yaitu dengan cara dia cukup nyemplung atau geber-gebur selesai. Tapi dalam mazhab Hanbali ditambahkan harus dengan istinsyak dan kumur-kumur juga harus gitu. Gak ada dua cara. Nah, hadis ini mendukung cara kedua itu boleh. Seperti itu ya. Taib, kita lanjut berikutnya. Hadis berikutnya 397. Akhbarana Muhammad bin Hatim qala haddatsana Hibban qala haddatsana Abdullah an Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi SAW beliau bersabda, la yabulanna ar-rajulu fil ma'id da'imi thumma yaghtasilu minhu aw yatawadda. Janganlah seorang dari kalian, janganlah seorang pria, jangan sampai itu kencing fil ma'id da'im di air yang tergenang. Kencing di situ. Thumma yaghtasilu minhu aw yatawadda. Kemudian dia mandi dari air itu dan wudu dari air itu. Dia yaghtasilu minhu berarti mandi ngegayung dari air itu atau wudu dari air itu. Padahal itu tadi bekas dia kencingin. Ya. Tapi dalam riwayat lainnya di lafal riwayat Ahmad dan Muslim, la tabul fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma taghtasil minhu. Jangan kamu kencing di air yang tergenang yang enggak mengalir kemudian kamu malah ngambil air mandi dari situ. Itu dilarang. Ini kita sambung ke hadis berikutnya karena semakna. Akhbarana Ahmad bin Salih Al-Baghdadi qala haddatsana Yahya bin Muhammad qala haddatsani Ibnu Ajlan
an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'i daim thumma yughtasala fihi min jamanabatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang air yang tergenang dikencingin, kemudian dibuat mandi junub di situ, dari situ atau nyemplung di situ. Itu hadis yang serupa dengan yang tadi. Hadis berikutnya 399 mirip ya. Akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Yazid an Sufyan an Abi Zinad an Musa bin Abi Thman an abihi an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir raqid thumma yughtasal minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pengencingan terhadap air yang tergenang kemudian dijadikan sebagai media untuk mandi. Ya. Juga hadis Abu Hurairah berikutnya, akhbarana Qutaibah haddatsana Sufyan an Ayyub an Ibn Sirin an Abi Hurairah qala la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu min. Janganlah seorang dari kalian itu kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir kemudian dia mandi darinya. Taib. Ini sampai sini insyaallah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya air kencing itu najis. Air kencing itu najis walaupun kotorat, walaupun hanya berupa kotorat itu apa ya? Tetesan-tetesan, maka itu tetap najis. Kemudian air yang tergenang itu berpotensi untuk terkontaminasi dengan najis ketika kena najis. Jadi najis tuh. Sampai para ulama, sebagian ulama atau banyak dari ulama itu menganggap air kalau misalnya kurang dari 2 kullah, walaupun kena tetesan berapa aja di kencing, itu langsung dianggap najis komplit. Itu ulama Syafi'iyah dan juga Hanabilah juga begitu. Air kurang dari 2 kullah, nah lupa berapa liter ya, 100 berapa liter gitu. Mungkin setoran kali ya, itu baru mungkin mencapai 2 kullah. Tapi kalau misalnya bak mandi antum, bak mandi ya, kolam mandi bisa 2 kullah itu? Enggak bukan kullah, toren. Galon aqua mah cuman berapa liter doang. Iya, enggak lebih dari itu, jauh. Nah, misalnya bak mandi atau ember kena kencing anak, menurut kebanyakan ulama itu langsung najis karena itu enggak sampai 2 kullah. Kata banyak ulama ya. Kebanyakan seperti kebanyakan ulama begitu berpendapat. Namun sebenarnya pendapat yang Anda lebih ikuti adalah kalau masalah ini adalah ukuran atau size berapa itu memang kalau di bawah 2 kullah ada potensi untuk terkontaminasi najis. Namun dikembalikan kepada apa? Sebenarnya yang lebih sahih adalah dikembalikan kepada hakikatnya. Karena belum tentu air di bawah 2 kullah langsung semuanya divonis najis gitu loh. Karena misalnya hanya terkena beberapa tempiasan kencing misalnya. Sementara ini bak gede hanya kena sedikit. Apakah secara logis ya, apakah itu semuanya langsung dianggap najis? Kan enggak juga. Gitu. Maka ada beberapa dari ulama berpendapat bahwasanya itu dikembalikan, relativitas ini dikembalikan kepada seberapa emang secara logisnya atau secara urufnya dia terkena dengan najis. Iya. Ulama mazhab Hanafi itu juga mereka punya konsiderasi tersendiri dalam masalah ini, jemaah. Mereka mengatakan kalau misalnya mau mengukur air yang kata Nabi SAW, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil al-khubath, yang enggak bakal tervonis najis itu adalah ketika di ujung air. Kalau misalnya ujung air yang antum keprekin gitu, sampai enggak gelombangnya sampai ujung sana. Kalau enggak sampai, maka itu tidak akan terkontaminasi dengan najis. Gitu. Adapun kalau ternyata antum gini ternyata sampai, maka ini ada potensi kena najis semua. Dalam mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Ngerti enggak Pak maksudnya Pak? Gitu ya. Ya karena mereka berpikir dengan logika gini. Kalau misal dikeprekin di
sudut A kan bergelombang tuh. Berarti ada posibilitas najis itu terkirim ke sana, berarti ada posibilitas najis itu bisa bergulir ke sana untuk air yang tergenang. Tapi kalau diprakirain gini, nggak sampai gelombang sana, berarti susah najis untuk pindah kemana-mana gitu loh. Itu logika dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi bukan mereka pakai alas ini sebagai alasan mereka gitu. Kita hargai pendapat ini. Cuman tentu pendapat seperti itu kalau untuk zaman sekarang susah untuk jadi populer. Orang juga mulai pikir pakai logika, masa sih kalau cuman terkena tempiasan najis, misalnya juga misal tikus. Ada kotoran tikus kecil ya. Terus jatuh di salah satu sudut kolam, plek. Kolamnya enggak sampai 2 kullah. Apakah setega itu kemudian langsung divonis semua dari air ini najis? Nah, itu kan coba. Gitu. Enggak juga kan, enggak gitu. Ya apalagi kalau kolamnya itu lumayan lebar, walaupun enggak sampai 2 kullah airnya, enggak sampai 100-an liter misalnya. Susah juga, enggak kita anggap najis karena itu kecil banget. Begitu. Adapun kalau air di atas 2 kullah, oh maka itu insya Allah enggak bakal terkontaminasi karena banyak gitu kan. Itu yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-ma'ul qalil dan al-ma'ul katsir. Air sedikit, batasannya ulama yaitu 2 qullah sebagaimana kata Nabi SAW, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Begitu, wallahu alam. Nah, sekarang kita kembali ke hadis tadi. Jangan seorang dari kalian kencing di air keruh yang di bawah 2 qullah, itu maksudnya. Itu. Kemudian malah mandi dari situ. Jangan, karena apa? Potensi terkontaminasi najisnya lebih besar. Maka memang jangan. Taib, bagaimana kalau di atas 2 kullah? Bebas. Kolam renang, swimming pool, ya, mancing, pipis di situ. Tuh kerjaan siapa tuh, ya kan? Mana lantainya tuh putih semua, jernih airnya, tiba-tiba, loh kok airnya agak kuning di sekitar antum tuh, nah, taib. Kalau kencing di situ, kemudian pindah sedikit, abis itu niatin wudu, sah nggak wudunya? Sah, karena swimming pool di atas 2 kullah. Gitu. Nah, kalau ada belumbang di sawah, nah ini dia yang ulama berselisih pendapat. Belumbang itu belumbang. Orang Jawa ya belumbang ya belumbang. Kolam gitu apa ya? Bukan kolam gimana ya? Dia kayak mata air atau mungkin air yang sendang ya apa ya? Apa gimana ya? Sendang itu apa, Pak? Ya gitulah pokoknya, belumbang air gitu. Genangan air yang banyak lah gitu, cuman nggak sampai 2 kullah. Yang biasa kadang ada di sawah dibuat oleh petani buletan gitu, supaya buat orang cuci kaki atau cuci pacul gitu loh. Itu kan airnya memang dari mata air, cuman nggak tahu deres. Maka bisalah dikiaskan seperti ma' daim, itu air yang mengendap di situ. Nah, kira-kira nih Pak, ya, ada anak kota lagi ke desa, katrok nih anak kota, deso soal deso. Wah ngeliat, ada air jernih, ya. Terus dia kencingin tuh air. Petani ngeliat, kira-kira apa kata mereka? Kesel nggak kira-kira? Ya, taib. Itulah makanya jangan kencing di tempat seperti itu. Al-ma'daim, makruh kencing di air yang mengendap, air yang tidak mengalir. Ya, makruh. Dan kalau itu memancing emosi orang dan membuat motor lebih bisa jadi haram. Nah, kalau udah kencing kayak gitu, orang bakal mau nggak mandi junub di situ? Bukan mandi junub deh. Orang bakal mau nggak wudu di situ? Nggak mau. Bahkan bersihin pacul juga orang nggak mau. Ini karena bekas kencing orang kota, benci mereka. Nggak bakal mau. Ya begitu. Itu yang membuat ini terlarang. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Taib, sampai sini ada pertanyaan nggak jemaah? Mungkin berkaitan dengan tadi tafsir Ibnu Katsir atau mungkin untuk yang fikih ini, silakan jika ada pertanyaan, fadhal kalau ada. Ya silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Iya. Komentar. Ya. Nanti saya lupa satu dulu. Nanti habis saya selesai, insya Allah selesai setengah jam, baru kemudian Ibu ini lagi. Ya. Bulan depan berarti. Gini, jadi bagaimana memanage kolbu kita ketika memang kita udah berusaha untuk ridho dengan takdir Allah, menerima semuanya, tapi orang-orang atau komentar samping kita, tetangga, orang saudara dan seterusnya itu malah mengarahkan kita untuk berusaha tidak ridho lagi. Taib. Ini biasanya memang ujian ketegaran dan kesabaran dari Allah Azza wa Jalla untuk masalah ini. Manusia itu ketika mendapatkan musibah, hendaknya dia tidak banyak cerita ke orang, itu dulu. Kemudian dia lebih fokus ke Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena dia harus fokusnya ke Allah aja. Nah, inna lillah berarti kan kita bersumber dari penciptaan yang Allah Ta'ala lakukan, gitu. Yaitu origin kita dari tadi nggak ada dan Allah menciptakan kita. Kita ini milik Allah. Kemudian setelah ini origin, beginning, permulaan kita itu dari penciptaan yang Allah Ta'ala lakukan terhadap kita. Wa inna ilaihi raji'un berarti kedepannya, future, tujuannya kita kembali ke Allah. Jadi beginning dan the end kita itu kan nggak jauh dari Allah gitu loh, dari Allah dan menuju Allah. Seseorang ketika dia fokus di situ, dia itu nggak bakal nyari yang sampingan, gitu loh. Awalnya dia diciptakan oleh Allah dan diakhiri dengan akan kembali pada Allah. Maka ngapain dia noleh ke samping? Ya begitu. Kita itu banyak terdistract atau terdistract itu teralihkan. Karena apa? Karena kita ngeliat kanan, ngeliat kiri. Makanya ada namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus yang Nabi SAW gariskan di tanah. Nih jalan lurus lempeng nih. Terus nanti Rasul gariskan di samping-samping ada jalan-jalan lagi, subul. Subul ini yang banyak di setan itu, di pintu-pintu setiap jalan itu ada setan yang ayo kemari, ya ngajak untuk maksiat, untuk bersyubhat dan seterusnya. Nah, komentar manusia itu yang tidak kita minta pendapatnya, itu ibarat setan-setan ini. Mohon maaf nih kalau misalnya ternyata setannya saudara sendiri mungkin dan seterusnya. Tapi itu bisikan. Kita nggak butuh dengan komentar mereka. Karena kata sebagian dari orang berilmu, omongan manusia itu ibarat asap. Semakin kita hirup, semakin sesak sebenarnya. Maka semakin meminimalisir kita menghirup asap ini, semakin lega hati kita. Maka menghindari potensi komentar orang terhadap musibah kita atau masukan mereka itu lebih afdol. Dengan cara kita nggak usah kasih tahu problem kita, nggak usah kita buka masalah itu. Semakin minim, semakin sedikit yang tahu, lebih afdol. Ya cukup ke Allah Azza wa Jalla, atau mungkin kalaupun ada orang terdekat silakan. Itu pun terbatas sekali orang yang kita percayai. Begitu. Nah, namun mungkin ini kadung sudah tersebar, misalnya problem kita, tetangga-tetangga pada tahu, saudara-saudara pada tahu, mereka ngasih masukan. Kembali ke fokus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau bisa nggak dengerin. Kita punya nggak sikap yang brave atau sikap yang brave itu berani untuk tidak terima masukan lagi, karena apa yang ada pada Allah lebih afdal daripada masukan mereka. Ada istilah namanya fokus. Nah, fokus ini membutuhkan keberanian. Kalau kita dalam masalah musibah dan ujian, kita fokus ke Allah. Kita harus berani untuk hanya ke Allah dan tidak ke selain Allah. Dalam psikologi barat ya, sebenarnya psikologi barat ini, mohon maaf agak kebaratan sedikit. Tapi dikatakan bahwasanya definisi fokus itu adalah, definisi fokus adalah Anda mengatakan yes untuk satu hal
dan Anda berani mengatakan tidak untuk seluruh dari hal lain. Itu namanya fokus. Ya, itu namanya fokus. Dan ini ternyata inilah hakikat fokus memang. Fokus itu adalah Anda hanya menunjukkan satu hal dan berani untuk mengatakan no untuk apapun yang selain itu. Itu namanya fokus. Adapun kalau misalnya Anda menggabungkan dalam satu momentum, dalam satu pikiran beberapa hal, maka Anda tidak bisa fokus. Makanya sebagian dari psikolog itu mereka tidak percaya dengan istilah multitasking untuk satu momentum di beberapa perbuatan. Dengan beberapa gitu nggak percaya. Karena otak kita itu tidak diciptakan untuk bisa multitasking dalam waktu yang bersamaan. Melainkan maksudnya adalah kita tidak mungkin fokus 100% pada dua hal yang berbeda. Nggak mungkin. Yang ada adalah kita itu fokus 100% dan berganti fokus. Itu hakikatnya, walaupun dalam jeda waktu yang sebentar. 5 detik fokus di sini, kemudian fokus ke yang lainnya, dan itu akan merusak sebenarnya, merusak otak kita, merusak brain kita. Karena di setiap jeda antara fokus ini ke fokus ini itu ada namanya cognitive penalty namanya. Cognitive penalty adalah semacam hukuman kognitif terhadap asupan terhadap otak kita, sehingga orang yang terbiasa seperti ini itu nggak bisa konsentrasi, terganggu pikirannya, bahkan hatinya terganggu. Itulah kenapa Anda ketika dapat musibah atau ujian nggak bisa fokus ke Allah. Karena apa? Kebanyakan masukan, kebanyakan ngedengerin orang. Makanya bingung. Seandainya fokuskan ke Allah, ente ngomong apa terserah, saya nggak dengerin. Karena ini udah ke Allah aja, udah kita tujuannya. Maka Allah akan solving problem. Itu pentingnya fokus. Istiqamah, siratal mustaqim tuh di situ. Orang yang banyak pilihan maksiat dan dia jabanin semua pilihan maksiat, itu susah untuk fokus siratal mustaqim, nggak bisa. Salatnya terganggu, yakin. Soalnya terganggu karena kebanyakan opsi yang dia ambil, dan opsi itu bertentangan dengan tujuan siratal mustaqimnya. Maka kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita udah mau fokus, terus kita punya opsi kata fulan begini, kata fulan begini, nggak bakal kita bisa fokus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak bisa kita fokus ke Allah azza wajalla. Nata hatinya tauhidnya, Bu. Tauhidnya dia yakin sama Allah dengan tauhid rububiyah. Allah itu Rabb kita, pencipta kita, pemilik kita, pengatur kita, pemberi rezeki pada kita semua. Sementara para komentator, mereka nyiptain kita enggak. Apakah mereka pemilik kita? Enggak juga. Mereka selama ini ngatur urusan kita enggak dalam kehidupan kita dari janin sampai sekarang? Enggak, apalagi itu enggak bisa. Mereka ngasih rezeki enggak selama ini? Enggak. Ngasih duit aja enggak. Ngomongnya doang, tapi ngasih duit enggak. Coba kalau setiap ngomong dia ngasih duit, oke lah, enggak apa-apa. Kita ambil duitnya, tolak omongannya. Ya, tapi enggak kan? Coba kita lihat. Enggak worth it kita itu mendengar dan menjabani komentar orang-orang. Fokus aja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya itu milik Allah, berarti saya diciptakan oleh Allah. Beginning saya itu, permulaan saya pun Allah yang atur, dan kepulangan saya pun ke Allah. Buat apa kemudian saya kembali ke omongan orang-orang itu? Kemudian yang kedua, jauhi pergaulan toksik. Toksik itu bukan nggak hanya tentang orang ini bermaksiat kemudian menginfluence kita untuk maksiat, nggak mesti gitu. Toksik itu apa yang mewarnai secara negatif untuk diri kita, baik maksiat atau suudzon atau memperkeruh suasana yang tadinya jernih, ini toksik. Maka jauhi untuk sementara. Ada uzur untuk menjauhinya walaupun dia saudara, karena ini bisa mengubah tauhid saya, maka saya jauhi dulu. Itu diberi uzur, Bu. Makanya kita diperintahkan oleh Allah setelah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jauhilah orang-orang yang maghdub dan dhalin. Orang-orang yang toksik jauhin. Orang-orang toksik jauhin. Dah, itu bukan urusan mereka lagi, enggak usah saya dengerin. Kalau silaturahim, maka enggak usah ke topik situ. Kalau misalnya ada yang beri masukan, maka kita kan udah cukup. Alhamdulillah saya udah melapor ini semua ke Allah, dan Allah Ta'ala akan men-solving problem ini. Begitu. Jadi udah cukup. Walaupun masalah masih buntu, tapi kadangkala makin berbuntu-buntu lagi ketika
orang-orang berkomentar. Begitu, ya. Dan kemudian yang ketiga, itu yang kedua ya, jauhi orang-orang itu. Yang ketiga adalah kita menganggap bahwasanya segala ujian ini dan juga omongan orang sebagai lahan pahala untuk kesabaran dengan kesabaran kita gitu. Maka di sini seolah kita itu berusaha bertahan karena ada reward yang menunggu, karena ada hadiah yang menunggu. Manusia itu kerap kali tidak bisa bertahan karena dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan kelak. Tapi ketika dia tahu ada prize dan ada harga yang akan dia dapat, ada hadiah yang akan dia gapai, ada maqam dan juga derajat yang akan dia sampai padanya, maka dia akan bisa istiqomah. Begitu. Jadi jangan kita bertahan menuju keentahan, tapi bertahan karena ada hadiah yang akan Allah kasih gitu. Maka kita akan bertahan. Tapi kalau kita bertahan karena going nowhere, kita nggak tahu mau kemana, itu yang membuat kita kadang nerima masukan orang-orang yang nggak jelas dan bingung. Begitu Ibu ya, mudah-mudahan yang sedikit ini yang mungkin saya tidak tahu apa permasalahannya bisa tetap bermanfaat, mudah-mudahan Ibu ya. Tapi ini belum setengah jam saya jabarin, masih lanjut lah. Apalagi Bu, silakan Bu. Gak, emang biasanya pada pipis di mana Bu? Saya gak ngerti letak kamar mandi Ibu dan maksudnya gimana ya. Jadi lubang kamar mandi, bukan di kloset. Biasanya mereka begitu di lubang kamar mandi Bu. Oke. Tapi Ibu pengennya mereka di kloset duduk atau kloset jongkok itu Bu? Ya. Beleweran sana kali maksudnya. Tanya-tanya orang-orang di sini Bu. Beda-beda karakter mereka ya, sesuai selera aja Bu. Ada yang jongkok, ada yang berdiri. Tapi nggak ada yang ngangkat kakinya satu, itu nggak ada. Kalau itu gini Bu. Nabi SAW dalam Sunan Abi Dawud itu Nabi SAW melarang melarang wudhu di kamar mandi gitu dulu. Tapi bentar belum selesai. Kata para ulama yang menjelaskan Sunan Abi Dawud, hadis ini berlaku untuk kamar mandi yang tidak ada saluran air keluar. Gitu. Jadi kalau ada saluran air keluar kayak kamar mandi modern zaman sekarang, hukum asalnya boleh berwudu di kamar mandi. Itu dulu. Kemudian berkaitan dengan konteks tadi keluarga Ibu ya. Kalau laki-laki itu memang urusan kencing semau dia ya. Nah, ada yang berdiri, ada yang mau jongkok, ada yang bisa duduk gitu. Nah, mungkin ini pakainya yang saluran kamar mandi, bukan kloset atau WC. Nah, boleh nggak di situ? Ya boleh, asal disiram. Dan sebaiknya mungkin dia kencing yang Nabi SAW menganjurkan di tempat yang lembut, yaitu maksudnya adalah tempat yang spot yang tidak berciprat-cipratan kemana-mana. Mungkin dengan sedikit diarahkan ke tembok, ya, sehingga kan kalau di tembok itu kan kalau kecil berdiri kan beda dengan yang langsung ke bawah ya. Kalau ke bawah ke lantai, cus, itu kan biasanya kemana-mana tuh. Tapi kalau ke tembok kan kayak ngalir gitu lah, nggak usah dideskripsikan, saya juga nggak enak gitu kan. Ya makanya kadang-kadang kita lihat di ujung terminal ada tembok,
ada lukisan kencing. Nah itu biasanya pria-pria kencing di situ tuh. Nah itu supaya nggak ciprat. Ya, nanti di setor disiram, selesai. Kalau kerannya itu bukan di spot di mana mereka kencing, nggak ada masalah sama sekali, Bu. Nggak ada masalah sama sekali. Maka silakan ibu wudu di dekat keran itu, atau dengan gayung dan seterusnya, bisa. Jadi nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak perlu, mudah-mudahan nggak perlu sampai debat. Ya, kalau emang tetap debat, ya undang saya, nanti saya debat juga. Tenang aja, Bu, nggak apa-apa, insyaallah. Ibu nggak apa-apa. Wudu di situ nggak apa-apa, ya. Begitu, Bu. Ya, afwan. Oke. Cukup insyaallah, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.